Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Di sini akan mempresentasikan konflik di Amerika Latin. Kompetensi dasar menganalisis konflik-konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang konflik-konflik Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan atau media lain. Indikator menjelaskan letak geografis Amerika Latin. Yang kedua, menjelaskan secara singkat profil negara-negara Amerika Latin. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis konflik di Amerika Latin. Yang keempat, menganalisis penyebab konflik di Amerika Latin. Yang kelima, menganalisis akibat konflik yang terjadi di Amerika Latin. Apa itu Amerika Latin? Amerika Latin dalam bahasa Portugis dan bahasa Spanyol yaitu Amerika Latina. Bahasa Prancisnya Amérique Latine adalah sebutan untuk wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa-bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Latin. Istilah Amerika Latin dipakai untuk membedakan wilayah ini dengan wilayah Anglo-Amerika yang kadang-kadang dipakai untuk menyebut wilayah benua Amerika dengan mayoritas penduduk adalah penutur asli bahasa Inggris. Berikut adalah gambar peta mayoritas penduduk Amerika yang sebagian besarnya adalah penutur asli bahasa Inggris. Secara astronomis, benua Amerika terletak pada koordinat 13 lintang utara sampai 53 lintang selatan dan 35 bujur barat sampai 82 bujur barat. Terletak antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Amerika Selatan berada di bagian selatan dari daratan Amerika. Amerika Selatan bisa disebut dengan nama Amerika Latin. Adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui tanah genting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagian besar daratan benua tersebut berada di belahan bumi selatan. Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sedangkan bagian timur benua merupakan daratan rendah, sebagian besar merupakan basin sungai Amazon dengan hutan hujan tropis yang lebat. Daftar beberapa negara-negara yang ada di Amerika Selatan atau Amerika Latin. 1. Negara Argentina, ibu kotanya adalah Buenos Aires. Kedua, negara Bolivia, ibu kotanya adalah Les Paz atau Sucre. Yang ketiga, negara Brazil, ibu kotanya Brasilia. Yang keempat, negara Chili, ibu kotanya Santiago atau Valparaiso. Yang kelima, negara Ekuador, ibu kotanya adalah Quito. Yang keenam, negara Guyana, ibu kotanya adalah Giorgos. Yang ketujuh, negara Kolombia, ibu kotanya adalah Bogota. Yang kedelapan, negara Paraguay, ibu kotanya adalah Asunción. Yang kesembilan, negara Peru, ibu kotanya Lima. Yang kesepuluh, negara Suriname, ibu kotanya Paramaribo. Yang kesebelas, negara Uruguay, ibu kotanya Montevideo. Yang kedua belas, negara Venezuela, ibu kotanya adalah Caracas. Berikut adalah tabel jenis konflik di Amerika Latin, yaitu konflik etnis, konflik ideologi, konflik ekonomi, konflik keamanan, dan konflik eksternal. Yang pertama, konflik negara Kolombia dan FARC atau yang disebut FARC.
Sejak tahun 1920-an, muncul gelombang protes dari para petani lokal Kolombia sebagai akibat dari buruknya kondisi yang mereka terima selama bekerja di ladang milik para tuan tanah. Gelombang protes tersebut lantas direspon pemerintah Kolombia dengan cara membubarkan paksa aksi-aksi protes yang digalang oleh para petani. Ketika aksi-aksi intimidasi dan pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Kolombia terhadap komunitas petani semakin lama semakin keras, para petani lokal pun mulai membentuk kelompok-kelompok misili sendiri untuk melindungi komunitas mereka. Selama melancarkan aksi protes, para petani Kolombia memakai ideologi sayap kiri seperti sosialisme dan komunisme sebagai paham perjuangannya. Para simpatisan sayap kiri tersebut lantas mulai menjajal panggung politik Kolombia dengan mendirikan Partai Komunis Kolombia. Dalam perkembangannya, Partai Komunis Kolombia semakin sering bergesekan dengan partai-partai yang memiliki ideologi berseberangan, khususnya partai konservatif. Pada periode yang pertama, Partai Komunis Kolombia juga menjalin kontrak dengan misili-misili petani setempat dan Partai Liberal Kolombia yang berhaluan moderat kiri. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, FARC semakin menggila dan berhasil mencatat sejumlah kemenangan penting atas pasukan pemerintahan Kolombia. Rentetan kemenangan tersebut tidak lepas dari taktik baru FARC yang memakai meriam artileri mortir rumahan sebagai bagian dari persenjataannya. Tanggal 30 Agustus 1996, contohnya, pasukan FARC berhasil mengembumi hanguskan markas militer pasukan Kolombia di Las Delicias, Putumayo, dan menyandra 60 tentara di markas tersebut. 2 tahun kemudian, FARC berhasil menduduki ibu kota provinsi Mitu. Selama 3 hari sebelum kemudian dipukul mundur oleh pasukan Kolombia yang menyerbu dari balik perbatasan Brazil. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, Kolombia juga dilanda oleh gelombang protes besar-besaran dari kalangan petani koka menyusul munculnya kebijakan-kebijakan pemerintahan Kolombia untuk menekankan produksi koka di negara tersebut. Aksi protes tersebut berdampak serius bagi pemerintah Kolombia karena sempat menimbulkan kelumpuhan di sejumlah titik penting di Kolombia Selatan. Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari gelombang protes tersebut, pemerintah Kolombia pun menuduh FARC berada di balik gelombang protes tersebut, walaupun tidak diketahui secara pasti sampai sejauh mana FARC terlibat. Konflik Kuba dan Amerika Serikat. Hubungan bilateral antara negara Amerika Serikat dan negara Kuba terjalin dengan baik pada masa pemerintahan Fulgencio Batista. Ia mengembangkan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat karena memiliki tujuan utama, yaitu ingin mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat yang akan dimanfaatkan sebagai politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Fulgencio Batista dikenal oleh rakyat Kuba sebagai pemimpin yang diktator. Pelaksanaan pemerintahan diktator di bawah pimpinan Fulgencio Batista dipenuhi oleh korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya gerakan perlawanan dari rakyat Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro. Pengaruh politik Amerika Serikat semakin besar terjadi pada masa pemerintahan diktator Fulgencio Batista. Amerika Serikat berusaha memperkuat pengaruhnya dengan cara memberikan bantuan militer bagi pemerintahan Kuba. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Kuba yang disebabkan intervensi politik dan dominasi kekuasaan Amerika Serikat di Kuba telah meningkatkan sikap anti-Amerika, meningkatkan kesadaran nasional rakyat Kuba untuk menentang intervensi bangsa asing, dan meruntuhkan kekuasaan diktator Fulgencio Batista. Rakyat Kuba kemudian menyampaikan aspirasi politik melalui demonstrasi yang bertujuan untuk menuntut penghapusan dominasi pihak asing di Kuba, pembaruan politik, dan memperbaiki sistem perekonomian negara Kuba. Aktivis Havana merupakan kelompok mahasiswa Kuba yang dipimpin Fidel Castro. Mereka merencanakan penggulingan kekuasaan diktator Fulgencio Batista dengan cara menyerang markas militer Moncada di Santiago de la Cuba. Markas ini merupakan gedung senjata dan simbol kekuasaan pemerintahan diktator Fulgencio Batista. Serangan ini dimaksudkan
diwujudkan untuk menggulingkan pemerintahan diktator yang dipenuhi korupsi dan menentang dominasi asing di Kuba. Pada tanggal 26 Juli 1953, kelompok revolusioner Kuba menyerang markas militer Kanada. Walaupun serangan ini gagal, namun kelompok revolusioner Kuba tetap melanjutkan perjuangannya melalui sebuah serangan di markas militer El Ufero pada tanggal 25 Mei 1957. Konflik Venezuela dan Kolombia. Penyebab konflik antara Venezuela dan Kolombia bisa dikatakan cukup kompleks. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor internal hubungan bilateral kedua negara dan adanya intervensi Amerika Serikat dalam hubungan bilateral ini. Venezuela dan Kolombia sendiri awal mulanya merupakan sebuah negara yang bersatu. Pada pertengahan abad ke-15, Venezuela memutuskan untuk menjadi negara sendiri dan lepas dari pemerintahan Kolombia. Sejak terjadinya Perang Dingin, kedua negara ini menganut ideologi yang berbeda. Perbedaan pengaruh ideologi ini berdampak secara langsung terhadap berbagai bidang pemerintahan kedua negara. Kolombia menduga bahwa Venezuela sedang menyembunyikan teroris pasukan bersenjata revolusioner Kolombia, FARC, dan Tentara Pembebas Nasional ELN, serta menjadi tuan rumah beberapa kamp-kamp pelatihan teroris di dekat wilayah perbatasan yang membagi kedua wilayah negara tersebut. Ideologi kedua negara ini sangatlah bertentangan. Hal ini secara langsung berdampak pada tatanan hubungan bilateral kedua negara, sekaligus hubungan regional di Amerika Selatan. Ideologi Kolombia berkelibat pada Amerika Serikat yang liberal kapitalis, sedangkan Venezuela merupakan ekstremis sosial yang anti terhadap Amerika Serikat. Permasalahan perbedaan ideologi ini semakin tajam setelah Hugo Chavez menjadi presiden Venezuela pada tahun 1998. Kemenangan Chavez di pemilu tahun 1998 membuat haluan politik Venezuela berubah secara drastis. Secara personal, Hugo Chavez merupakan seorang dengan haluan politik sosialis dan hal ini berdampak pada arah pemerintahan Venezuela selama di bawah pimpinan Chavez. Sebaliknya, Presiden Kolombia saat itu Andrés Pastrana merupakan seorang anti-sosialis dan sangat pro terhadap Amerika Serikat. Konflik Argentina dan Inggris. Tanda-tanda perang di Falkland atau Malvinas akan pecah sesungguhnya sudah dapat diperkirakan jauh dari hari sebelumnya. Bibit pertikaian muncul sejak Maret 1982, yakni ketika seorang pedagang besi tua Argentina, Constantino Sergio Davidov, yang dikawal kapal laut Argentina, diusir gubernur Falkland Rexhun dari wilayah Georgia Selatan ketika sedang berbisnis dengan pengusaha setempat. Ia dan anak buahnya dianggap melanggar wilayah kedaulatan Inggris karena telah mengibarkan bendera Argentina di Leyte, Georgia Selatan. Kala itu hubungan Argentina dan Inggris sedang tidak baik. Argentina sesungguhnya telah men-set pengambil alian Falkland pada Oktober 1982, tetapi Presiden Leopoldo Galtieri memajukannya ke April karena London tiba-tiba mengirim kapal perang HMS Endurance untuk melindungi Georgia Selatan dari kemungkinan sebuah Argentina. Meski masuk dalam wilayah Kepulauan Falkland, Georgia Selatan terletak cukup jauh dari gugus Kepulauan Falkland. Pada 19 Maret 1928, Argentina membuka konflik dengan mendaratkan 30 kapal rongsokan di Pulau Georgia Selatan dan mengibarkan bendera Argentina. Esok harinya, kapal HMS Endurance dikirim dari Stanley dengan setengah dari pengawal Falkland, di dalamnya 22 marinir kerajaan dan seorang letnan. Mereka diperintahkan untuk mengusir kapal-kapal rongsokan itu kembali ke Argentina. Endurance tiba pada 23 Maret dan pada para marinir itu mendarat. Pada 26 Maret, 100 pasukan Argentina tiba lewat laut konon untuk menyelamatkan kapal-kapal mereka. Pasukan Inggris yang kalah besar jumlahnya mengamati pasukan Argentina hingga 3 April, ketika marinir kerajaan di Georgia Selatan menyerah setelah jatuhnya Stanley. Pada
April, Inggris mengumumkan zona eksklusif maritim 200 mil di sekitar pulau-pulau itu, dengan maksud memperlemah pasukan Argentina dan upaya-upaya memperkuat pasukannya. 3 kapal selam penyerang nuklir Inggris memperkuatnya sampai tiba gugus tugas atas air 3 minggu berikutnya. Sementara kapal-kapal selam itu terus melakukan operasi-operasi blokade sementara. 68 kapal Inggris dikirim ke Falklands. Pada akhir April, 20 kapal perang, 8 kapal amfibi, dan 40 kapal logistik dari pasukan tambahan Angkatan Laut Kerajaan dan Angkatan Laut Perdagangan. Gugus tugas Inggris membawa 15.000 orang, termasuk kekuatan pendaratan yang terdiri dari 7.000 marinir kerajaan dan tentara. Kapal-kapal logistik membawa bekal untuk pertempuran selama sekitar 3 bulan. Hingga akhir perang, sebanyak 24.000 tentara Argentina berada dalam tawanan Inggris. Perang singkat seputar Kepulauan Falkland tidak merenggut banyak korban jiwa, tapi setidaknya 649 tentara Argentina tewas, sementara Inggris kehilangan 258 prajuritnya. Jelang jatuh Stanley, Gubernur Malvinas Jenderal Menendez menelpon Jenderal Galtieri dan mendesaknya menerima kekalahan perang. Sang diktator malah memerintahkan untuk tetap menyerang. Menendez mengabaikan perintah tersebut dan menegosiasikan gencatan senjata dengan Inggris. Pada 14 Juni, Argentina menandatangani kapitulasi. Setelah peperangan, Menendez kehilangan jabatannya dan dijebloskan ke penjara. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.